Kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh menaikkan pujian dan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini kami juga mau merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan Engkau memampukan kami untuk boleh melakukan firman ini dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Yesaya maupun dari Efesus ya. Dan kemudian saya mengambil tema yaitu dipanggil dan diselamatkan oleh anugerah ya. Dipanggil dan diselamatkan oleh anugerah. Jadi kalau kita melihat dan membaca bagian firman Tuhan ini tadi, ini adalah firman yang diberikan oleh Yesaya ya kepada umat Tuhan yang sedang berada di dalam pembuangan. Pada waktu itu sedang berada di dalam kekuasaan Babel. Ya. Nah, kalau kita melihat kenapa mereka berada di dalam kekuasaan Babel? Ya tentu saja karena mereka itu tidak mau belajar dengar-dengaran kepada Tuhan dan tidak mau taat kepada Tuhan. Dan keinginannya adalah memberontak kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan umat Tuhan pada waktu itu untuk boleh dikuasai oleh kerajaan Babel. Nah di sini kita melihat bahwa secara psikologis kita melihat bahwa yang tadinya sebagai umat pilihan Tuhan, disayang Tuhan, tapi kemudian diizinkan untuk berada dalam kekuasaan Babel, tentu perasaannya seperti apa? Merasa terbuang, ya kan? Merasa terbuang, lalu merasa tertolak gitu ya. Lah kenapa gitu loh ya. Tapi tentunya itu karena apa? Sebetulnya karena perbuatan mereka sendiri ya. Sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk boleh mengalami situasi tersebut. Dan kemudian di negara pembuangan ya. Di situ kita lihat bahwa tentunya tidak enak ya. Hidup di dalam kekuasaan bangsa lain ya. Bangsa asing ya. Tidak enak ya. Jadi situasinya pada waktu itu ya ada perasaan tertolak, perasaan terbuang, begitu kan ya. Satu sisi juga dia merasa saya ini merasa tidak cukup baik begitu kan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan melakukan semua ini karena aku seringkali tidak belajar untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan akhirnya dengan situasi itu dan juga dengan situasi yang ada di dalam negara pembuangan, mereka terus berjuang bagaimana bisa bertahan dalam situasi itu. Dan kemudian mereka berusaha untuk terus membuktikan diri ya. Bahwa aku mampu, aku bisa begitu ya. Nah ini memang situasi ini tentunya juga kita bisa rasakan pada saat ini ya. Walaupun berbeda keadaannya ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai manusia juga kita hidup di dunia ini yang menilai manusia itu berdasarkan apa? Kadang-kadang berdasarkan prestasi, kekayaan, keberhasilan, status sosial ya. Jadi keadaan ini juga kita rasakan saat ini. Nah pada waktu itu juga zaman itu ya mereka juga dengan status mereka sebagai orang buangan bagaimana rasanya ya. Mereka juga merasa nggak cukup baik ya. Dan kemudian ya mereka merasa kurang bisa diterima juga dengan situasi itu ya. Nah tapi di dalam situasi yang
tidak mengenakan bagi umat Tuhan pada waktu itu, Tuhan mengutus Yesaya. Dan dia mengatakan apa? Dia katakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dan kemudian melalui Rasul Paulus dalam Efesus, di situ kita lihat, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Wah, ini berita yang luar biasa ya. Ini berarti hidup kita itu sebetulnya segala sesuatu itu tidak dimulai dari diri kita, dari usaha kita. Tetapi itu adalah karena inisiatif Tuhan. Nah, sekarang kita coba melihat di dalam Yesaya 43 ayat 1 ya. Di sini kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi umat Tuhan pada waktu itu, sebetulnya Tuhan memang mengizinkan mereka berada dalam penjajahan atau negara buangan, tapi sebetulnya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Di sini kita lihat Tuhan memanggil mereka secara pribadi. Ya, jadi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam krisis besar pada waktu itu. Ya, kan di situ mereka kehilangan tanah air, ya, hidup dalam pembuangan, ya, dan kemudian merasa Tuhan tuh telah meninggalkan mereka. Ya, rasanya, aduh, kenapa? Tapi Tuhan berkata, jangan takut, ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Itu kata Tuhan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebetulnya Tuhan mengenal manusia itu secara pribadi. Ya, umat Tuhan pada waktu itu termasuk kita pada saat ini. Ya, di dunia ini kita tahu bahwa kita seringkali dianggap tidak berarti. Hanya sekumpulan mungkin angka-angka gitu kan ya, yang nyampur jadi satu, yang seperti tidak ada artinya. Tapi di sini kita melihat dalam firman Tuhan ini dikatakan, aku memanggil engkau dengan namamu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat umatnya sebagai satu kelompok ya, atau sebagai satu kerumunan. Dia mengenal kita secara pribadi, dia mengetahui pergumulan kita atau umat Tuhan, ya, ketakutan umat Tuhan, luka umat Tuhan pada waktu itu dan juga pada saat sekarang. Ya. Jadi situasi yang ada itu memang umat Tuhan pada waktu itu sangat memang bergumul dan susah hati, merasa takut nanti bagaimana ini situasi ke depan gitu ya. Kemudian mereka juga merasa tertolak dan terluka dalam hidup mereka dengan situasi yang ada. Kalau kita misalnya melakukan suatu dosa dalam hidup kita, lalu kemudian kita seolah-olah merasa rasa bersalah dan tersingkir begitu kan ya. Sebetulnya Tuhan tidak jauh dari kita, tapi kita sendiri memiliki perasaan bahwa aduh Tuhan, aku sudah gagal lagi ya, dan aku merasa sudah jatuh lagi dan merasa aduh aku ini tidak layak dari hadapan Engkau Tuhan. Dan kita merasa jauh dari Tuhan ya. Kitanya ya, tapi Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita ya. Tapi kitanya sebagai manusia, karena kita sendiri merasa, aduh Tuhan, aku gagal, aku merasa jauh. Kitanya sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan ya. Tidak bisa untuk boleh rasa seperti dulu karena kejatuhan dan kegagalan kita di dalam dosa. Dan kemudian menimbulkan perasaan bersalah, tertekan, rasa takut ya, rasa terluka dalam hidup kita. Tapi di sini umat Tuhan juga merasakan hal yang sama pada waktu itu ya. Dan Tuhan memberikan kabar yang sangat baik bahwa walaupun kamu sudah istilah tegar tengkuk ya, tidak mengindahkan aku ya, memberontak terhadap aku, Tuhan katakan engkau tetap berharga di mataku ya. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan engkau berharga di mataku. Nah ini bayangin ya, kadang-kadang kita lihat memang kita ini manusia yang kalau saya melihat ya, melihat bangsa Israel atau umat Tuhan ya pada waktu itu. Begitu banyak apa yang sudah Tuhan buat dan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tapi seringkali mereka jatuh dalam kegagalan, ya jatuh lagi dalam dosa. Ya. Kita juga sebagai anak Tuhan saat ini, seringkali kita juga ditolong oleh Tuhan, tapi tapi kita seringkali juga memberontak terhadap Tuhan.
Kita tidak mau taat kepada Tuhan, ya, dan kita merasa diri tidak berharga. Tapi seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu, kamu udah memang jatuh dalam dosa, kamu mengalami kegagalan, kamu sudah membuat aku sedih dan tidak menyenangkan hatiku. Tapi ingat, kata Tuhan ya, kamu itu tetap berharga di mataku. Ya. Jadi saya kira firman Tuhan yang disampaikan Yesaya pada umatnya pada waktu itu sama juga kepada kita. Kalau saat ini kita banyak mengalami kejatuhan dalam dosa, kegagalan ya, perasaan tertolak atau perasaan merasa tertekan, rasa bersalah dalam hidup kita karena kegagalan kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengatakan bahwa engkau itu berharga di mataku. Itu ya. Ini berita yang sangat luar biasa. Siapa yang tahu hati kita, pikiran kita, ya. Seringkali orang tidak melihat akan kejatuhan dan kegagalan kita dalam dosa. Tapi yang mengetahui apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, hanya Tuhan. Kalau kita punya pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seringkali Roh Kudus mengingatkan kepada kita, kamu sudah berpikir yang tidak baik, ya. Dan kemudian, oh iya Tuhan, aku salah, aku sudah gagal, aku sudah jatuh dalam dosa lagi. Dan kadang kalau kita sering jatuh, itu membuat kita itu merasa diri bersalah dan takut. Dan akhirnya kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi ini firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita. Kamu banyak kegagalan dan jatuh, ingat. Ya, kamu tetap berharga di mataku. Mari, ya, aku memanggil kamu, ya. Aku tetap mengasihi engkau, aku tetap sayang kepada engkau. Nah itu yang ingin Tuhan katakan. Lalu kemudian itu sudah Tuhan buktikan. Bahwa kita sangat berharga, bahwa dia mengasihi kita. Ya. Kalau kita membaca dalam Efesus, kita lihat itu bukti yang nyata yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia sendiri, Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia berdosa, kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya dengan kejatuhan manusia dalam dosa, maka dari sononya kita ini adalah manusia berdosa. Walaupun kita ingin berbuat baik, ingin menyenangkan hati Tuhan katanya, tapi seringkali kita jatuh di dalam kegagalan dan jatuh dalam dosa. Tuhan tahu, sangat tahu kondisi itu. Maka dia sendiri datang ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Dan dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Sekarang kita sedang menghadapi Prapaskah. Sebentar lagi kita akan mengingat bagaimana Tuhan itu datang dalam diri Yesus. Dan kemudian dia mati di kayu salib. Untuk menebus, menyelamatkan kita manusia berdosa. Itu adalah apa? Bukti kasihnya yang sangat luar biasa bagi kita sebagai manusia yang berdosa. Dan dalam Efesus kita melihat bahwa di sini kita lihat bahwa selain Tuhan memanggil kita, dia juga menyelamatkan kita. Dan dikatakan bahwa itu semua karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Di sini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada manusia yang layak untuk diselamatkan sebetulnya. Tapi Tuhan melihat kita manusia berharga dan dia sangat mengasihi kita manusia ciptaannya. Maka dia tahu kita tidak sanggup, dia sendiri datang ke dunia ini untuk apa? Menolong kita, menyelamatkan kita manusia yang berharga dan dikasihinya itu. Dan itu semua bukan karena kemampuan kita. Keselamatan itu berasal dari anugerah. Anugerah itu berarti apa? Pemberian yang tidak layak kita terima. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik. Kita ini lebih suci. Kita ini lebih orang yang religius begitu kan ya. Kita diselamatkan karena Allah itu penuh kasih kepada kita. Nah itu, ya, nggak layak, karis, karunia dari kata karis, ya, itu adalah yang diberikan secara cuma-cuma kepada siapa?
kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Nah itu, umat Tuhan di Israel pada zaman itu memang tidak layak juga menerima keselamatan itu karena kerjanya adalah berontak terus sama Tuhan. Nah kita juga sama sebagai anak-anak Tuhan, seringkali juga maunya pengen berontak dari Tuhan. Ya. Sehingga sebetulnya kita ini juga sama, tidak layak menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tapi karena kita berharga dan dikasihi Tuhan, maka Dia mau melakukan semua itu. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Dan di sini kita melihat bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita manusia, ya. Di sini dalam Efesus Paulus berkata bahwa itu bukan hasil usahamu, ya. Nah ini apa? Ini sebetulnya kita menghancurkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Sebagai anak Tuhan tidak ada yang dikatakan saya lebih suci, saya lebih rohani, saya paling lebih lagi daripada yang lain. Enggak, ya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa saya masuk surga karena saya ini hebat. Saya rajin melayani Tuhan, saya rajin memberikan perpuluhan, saya rajin untuk pokoknya mah hebat ya. Tapi di sini kita tahu bahwa keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Karena sudah dari sonohnya kita ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kita perlu menerima keselamatan itu dengan apa? Iman, ya. Jadi kalau iman berarti ya kita menerima sesuatu yang memang kalau kita pikir-pikir benar sih enggak sih Tuhan, aku ini manusia seperti ini, orang yang berdosa, seringkali gagal, enggak layak. Tapi kok Tuhan mau ya melakukan itu semua berkorban buat saya. Dan benar enggak? Kita ini bukan hidup di zamannya umat Tuhan pada waktu itu ya. Memang zaman perjanjian lama juga enggak melihat Yesus langsung. Tapi dalam perjanjian baru ya, kita lihat ya dalam kitab Injil bagaimana Yesus itu lahir dan Yesus hidup dan kemudian Yesus mati ya. Dan kemudian dia bangkit ya dan hidup. Dan pada waktu zaman itu hanya murid-muridnya yang pertama pada waktu itulah yang melihat bagaimana hidupnya Yesus. Kita sekarang ini juga enggak ngelihat kan. Kita hanya tahu dari mana? Dari Alkitab. Ya. Dan kadang-kadang bagi orang yang mengandalkan logikanya, kadang berpikir, benar enggak sih apa yang sudah Tuhan Yesus buat dan lakukan itu? Aku sih enggak ngelihat, ya. Aku tidak menyaksikan bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mati. Gimana aku bisa percaya? Itulah makanya diperlukan iman. Tuhan, walaupun aku tidak melihat, aku percaya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan sudah datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus. Dan mati di kayu salib. Untuk aku manusia berdosa. Dengan iman. Ya. Jadi iman itu bukan karena kemampuan kita atau prestasi kita. Iman hanyalah percaya kepada Kristus dan menerima anugerahnya. Seperti orang yang menerima hadiah. Ya. Dia tidak bekerja untuk mendapatkannya. Dia hanya menerimanya dengan rasa syukur, ya, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah itu, ya, dengan iman. Nah, tapi kenapa ya Tuhan melakukan itu semuanya? Dan memang itu adalah kita lihat dalam Yesaya tadi dan kemudian dalam Efesus tadi. Kita dipanggil untuk memang hidup dalam anugerah. Dan ini yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Kok gampang banget gitu ya? Gampang ya. Tapi kita yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, kita diberikan pemahaman dan pengertian itu. Itu juga anugerah. Karena tidak semua orang bisa percaya. Ya, enggak semua orang bisa mengerti akan hal ini. Kalau saat ini kita bisa paham, kita bisa mengerti, itu adalah anugerah juga yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya.
Di sekeliling kita banyak orang yang tidak bisa mengerti dan memahami hal ini. Kalau saat ini kita di sini bisa memahami dan mengerti akan hal itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Karena saya sendiri juga kalau bukan karena Tuhan mungkin saya juga gak bisa paham. Saya gak bisa ngerti. Saya gak bisa percaya. Nah itu ya. Dan disinilah kita diingatkan kembali. Ketika seseorang diselamatkan oleh anugerah. Memang di sini hidup kita itu diubahkan oleh Dia, ya. Dan ini juga Yesaya mengingatkan kepada umat Tuhan, kamu dipilih dan dipanggil, kamu itu adalah anakku, kamu itu berharga. Dan di situ Dia mengatakan bahwa apabila engkau berjalan melalui api, aku menyertai engkau. Jadi maksudnya begini, Tuhan mengizinkan umatnya berada di dalam situasi yang tidak enak. Jadi sebetulnya bukan berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan oleh Dia itu bukan berarti tidak hidup tanpa masalah. Ya. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kamu diizinkan untuk mengalami hal ini karena apa? Dia harus tahu tetap hidup bersama Tuhan. Ya. Jadi sini satu penegasan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan dan pada umat Tuhan pada waktu itu. Dalam situasi pembuangan, kamu seolah-olah terabaikan, ya. Kamu terbuang. Tapi ingat, ini sulit buat kamu. Tapi ingat bahwa aku itu tetap ada bersama dengan engkau. Nah dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan saat ini, yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, apakah kita tidak pernah punya masalah dalam hidup kita? Punya, ya kan? Tetapi Tuhan melalui ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, ya kadang Tuhan mengizinkan kita untuk boleh menemui masalah. Tapi Tuhan mengingatkan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tetap akan bersama dengan engkau dalam menghadapi situasi yang tidak enak itu dalam hidupmu. Nah itu. Ya. Di sini kemudian kenapa Tuhan menyatakan semua ini? Karena ditegaskan lagi dalam Efesus bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini berarti perbuatan baik bukan jalan menuju keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Orang yang telah menerima anugerah Tuhan akan hidup lebih mengasihi, lebih mengampuni, lebih melayani lagi. Ya, nah ini jadi kalau kita lihat rangkaiannya di sini melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan sebetulnya Tuhan itu memanggil kita dan menyelamatkan kita. Ya, walaupun ya seringkali kita karena pemberontakan kita. Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi janji penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Masalah apa yang sedang kita hadapi, Tuhan bilang, aku ada bersama dengan kamu. Untuk apa Tuhan menyatakan semua itu? Karena Tuhan ingin supaya kita ini melakukan perbuatan yang baik yang menyatakan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu tujuannya. Tuhan memanggil menyelamatkan kita dengan cuma-cuma, dengan anugerah supaya apa? Kita melakukan perbuatan yang baik, ya, yang menyatakan kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi kita dipanggil, diselamatkan dulu oleh Tuhan. Baru kita melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak terbalik. Apakah kita sekarang ini melakukan perbuatan baik kita dengan melayani Tuhan, dengan memberikan perpuluhan, dengan melakukan apa saja pekerjaan yang baik itu karena kita supaya bisa mendapatkan keselamatan? Ataukah karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu, baru kita buahnya adalah melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita.
Itu yang benar, yang Tuhan mau. Begitu ya. Jadi firman Tuhan baik dari Yesaya maupun Efesus ini memberikan kabar yang sangat luar biasa kepada kita ya. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Dan dalam Efesus mengatakan Tuhan menyelamatkan kita oleh anugerah. Artinya kita bukan diselamatkan karena kita layak. Kita diselamatkan karena Tuhan mengasihi kita. Dan hari ini Tuhan masih berkata kepada kita. Setiap kita anak Tuhan. Jangan takut. Aku telah memanggil engkau. Engkau ini milikku. Dan biarlah hidup kita setiap hari dengan apa? Rasa syukur ya. Karena kita dipanggil. Diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita bersama-sama melakukan pekerjaan yang baik. Yang untuk kemuliaan Tuhan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini sungguh sudah merasakan dalam hidup kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Kita sudah dipanggil, diselamatkan oleh Dia atau belum? Sehingga saat ini kita bisa melakukan apapun yang kita buat dan lakukan. Itu semata-mata adalah bukan karena aku untuk bisa mendapatkan keselamatan atau berkat yang dari Tuhan. Tapi aku sudah terlebih dulu mendapatkan itu semua. Dan aku ingin mengucapkan rasa syukurku. Karena Tuhan begitu baik kepada aku. Nah, hanya kita yang tahu masing-masing. Tapi kalau kita bisa mengoreksi dalam hidup kita, biarlah kita juga melihat masing-masing dalam diri kita. Apakah kita sungguh sudah menyadari akan hal itu dan mengalami dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami akan siapakah kami ini Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Tapi Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau melihat kami ini sebagai orang yang sangat berharga. Sehingga Engkau rela datang ke dunia ini. Dalam diri Yesus dan mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua apa yang boleh Engkau buat dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya rasa syukur kami boleh kami ungkapkan melalui perbuatan yang baik yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah kiranya kami juga boleh mengungkapkan rasa syukur itu. Untuk menyatakan betapa baiknya kasih Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami, mengingatkan kami, memberikan pencerahan kepada kami. Supaya kami masing-masing sungguh boleh mengalami, merasakan akan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.